Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahmawati, NIM 2412222095. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital di perusahaan tersebut. Pendekatan preskriptif yaitu strategi disusun sejak awal secara terencana dan sistematif, cocok untuk perusahaan yang ingin stabil dan terkontrol. Contohnya seperti Blibli. Sejak awal Blibli membangun sistem logistik di gudang dan layanan pelanggannya sendiri. Dampaknya memberikan kontrol kualitas yang kuat dan layanan premium, namun kurang fleksibel dan lambat dalam merespon perubahan di pasar. Selanjutnya yaitu pendekatan emergen. Pendekatan emergen yaitu strategi yang berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap kondisi pasar, tren teknologi dan juga kebutuhan pada konsumen. Contohnya seperti Shopee, awalnya marketplace lalu menambah fitur seperti Shopee Pay, Shopee Food, live shopping, dan dampaknya sangat responsif terhadap pasar, cepat menyesuaikan diri dan unggul dalam persaingan digital karena inovatif dan adaptif. Soal yang kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi, yaitu proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Yang pertama, manajemen gudang atau warehouse management. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan pengiriman. Yang ketiga, pelacakan barang secara real time atau tracking. Yang keempat yaitu manajemen permintaan dan persediaan. B. Sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Dua teknologi digital dan manfaatnya, yang pertama yaitu Internet of Things plus GPS tracking. Memungkinkan perusahaan untuk memantau posisi barang secara real time dan meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada pelanggan. Yang kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI untuk rute optimization. AI membantu memilih rute tercepat dan hemat biaya sehingga pengiriman lebih cepat dan efisien. C. Apa resiko digital yang perlu diantisipasi? Risiko digital yang perlu diantisipasi yaitu pertama, kebocoran data dan serangan siber. Data pelanggan dan pengiriman rentan diretas jika keamanannya lemah. Yang kedua yaitu ketergantungan pada sistem digital. Jika sistem error dan down, operasional bisa terganggu. Sehingga kita mempunyai solusi untuk menggunakan sistem keamanan yang kuat, enkripsi, firewall, backup data rutin, dan siapkan SOP darurat bila sistem bermasalah. Soal yang ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai, yaitu e-katalog dan e-purchasing. Cocok untuk pembelian barang operasional yang rutin seperti alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, kebutuhan harian lainnya karena prosesnya praktis, cepat, dan transparan. Yang kedua, buat langkah awal implementasi. Langkah awal implementasinya yaitu identifikasi kebutuhan belanja bulanan, tentukan platform e-procurement yang akan digunakan, misal katalog LKPP atau sistem internal. Selanjutnya, susun tim pelaksana dan beri pelatihan dasar. Yang keempat yaitu uji coba proses pembelian skala kecil. Dan yang terakhir, evaluasi hasil dan lakukan perbaikan sebelum diterapkan dengan penuh. 3. Jelaskan dua tantangan dan strategi mengatasinya. Dua tantangan dan strategi mengatasinya. Yang pertama yaitu tantangan, kurangnya pemahaman staf tentang sistem baru. Strategi, berikan pelatihan dan panduan penggunaan yang sederhana serta pendampingan awal. Yang kedua yaitu tantangannya gangguan teknis atau keterbatasan infrastruktur digital. Strategi, siapkan dukungan teknis atau IT support dan pastikan jaringan internet stabil serta sistem punya fitur backup atau manual. Soal 5. Jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan dua solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect tersebut.
Bullwhip effect adalah fenomena ketika perubahan kecil pada permintaan konsumen menyebabkan fluktuasi besar dalam permintaan di tingkat pemasok, distributor, atau produsen karena ketidaktepatan informasi dalam rantai pemasok. Contoh dalam rantai pasok digital. Misalnya, saat penjualan online, sebuah produk skincare meningkat sedikit karena tren TikTok. Pengecer digital langsung memasok stok dalam jumlah besar ke distributor. Distributor pun memberikan lonjakan ini akan terus naik dan melakukan pemesanan lebih besar ke produsen. Padahal tren hanya berlangsung sebentar, sehingga terjadi kelebihan stok di semua level karena prediksi berantai yang tidak akurat. Nah, 2 solusi digital untuk mengurangi bullwhip effect. Yang pertama yaitu real-time data sharing melalui ERP atau SCM system, yaitu semua pihak di rantai pasok bisa melihat data penjualan dan stok secara langsung, sehingga pengambilan keputusan jadi lebih akurat dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu demand forecasting dengan AI. Sistem berbasis AI bisa memprediksi permintaan berdasarkan tren historis, perilaku konsumen, dan musim, mengurangi kesalahan dalam estimasi pesanan. Soal 6. Amati suatu proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, toko kelontong, dan deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang baik bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Proses bisnis toko kelontong saat ini. Pembeli toko membeli barang secara manual melalui telepon atau kunjungan langsung. Yang kedua yaitu stok. Pengelolaan stok dilakukan secara manual dengan catatan atau spreadsheet. Yang ketiga yaitu penjualan. Transaksi dilakukan di toko, hanya menerima pembayaran tunai. Yang keempat yaitu pengantaran. Tidak ada layanan pengantar, pelanggan harus datang ke toko. Usulan e-bisnis yang bisa saya berikan yaitu e-procurement marketplace. Pemilik toko memesan barang melalui platform online dari berbagai grosir dan meningkatkan efisiensi dan transportasi harga. Yang kedua yaitu aplikasi manajemen stok. Menggunakan aplikasi digital untuk memantau stok secara real time agar mengurangi kesalahan pengelolaan. Yang ketiga yaitu layanan pengantaran online, menyediakan opsi pengiriman barang ke rumah pelanggan dan meningkatkan kenyamanan. Manfaatnya agar efisiensi operasional dan perluasan pasar dan pengurangan kesalahan dan kenyamanan oleh pelanggan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? Aspetta, aspetta. No? Macareno. No? Huh, okay. Eh? Taramino! Porachino! Toca!